Sabar. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 3 Wonosabar. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Kecamatan Wonosabar. Yang terhormat Ketua Komite SMPN 3 Wonosabar. Yang terhormat semua guru beserta staf SMPN 3 Wonosabar. Dan yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari yang cerah ini. Tidak lupa juga kita haturkan sholawat dan salam ke junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Ladies and gentlemen, welcome to the graduation of SMPN 3 Wonosabar. For opening, let us open our agenda by reciting basmalah. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. The second agenda is reciting Holy Quran. That will be delivered by Hindrayani. Time's yours. Pembacaan tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Hindrayani. Kepadanya disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun masih ada yang belum sarapan tapi tetap bersemangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekcam Wanasaba, yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina SMP Kabupaten Lombok Timur, yang saya hormati pengurus komite SMPN 3 Wanasaba, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Wanasaba Lauk, Bapak Kawil, Bapak Ibu orang tua wali murid, Bapak Ibu guru, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa hadir dalam acara silaturahim Bapak Kepala Dinas Kabupaten Lombok Timur, sekaligus dengan pelepasan peserta didik SMPN 3 Wanasaba. Selawat dan salam kita aturkan kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, seharusnya Bapak Kepala Dinas jam 8 mau hadir, tetapi karena ada pelantikan, ada acara pelantikan di Dinas Dikbud, akhirnya beliau minta insya Allah jam 9 ke atas saya hadir. Mudah-mudahan beliau tidak ada halangan. Kemudian Bapak Kadip juga tadi masih membuka acara di tempat lain. Ini Bapak Ibu. Pertama-tama kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Komite dan wali murid SMPN 3 Wanasaba dan staf guru dan aku sekalian, karena kegiatan ini bisa berlangsung dengan kiprah kerjasama kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan beberapa hal tentang keberadaan SMPN 3 Wanasaba. Karena rumor atau cerita-cerita yang beredar ya, jadi banyak sekali orang tua kita atau sesepuh, bahkan siswa-siswa SD ya, mengatakan bahwa siswa ini SMPN 3 ini akan dibubarkan. Nah, ini cerita yang beredar. SMP 3 akan dibubarkan. SMPN 3 akan dibuat puskesmas.
SMPN 3 akan dijadikan balai diklat. Ini informasi yang beredar Bapak Sekcam ya. Kemudian SMPN 3 akan dijadikan SMK. Ini memang terjadi benar, ini sudah ditawari untuk menjadi SMK, tapi pemerintah kabupaten tidak memberikan. Nah, karena itu perlu yang jelaskan pada Bulu Musami ya keberadaan SMPN 3 ini, supaya rumor-rumor seperti itu tidak lagi beredar di desa kita tercinta ini. Ya. Jadi SMPN 3 Wanasaba ini didirikan tanggal 5 Januari 1999. Wah pira wah umurnya ini, wah 23 tahun, sudah masa remaja ya. Sedang energik sekolah kita ini Bapak Ibu sekalian. Sampai saat ini sudah 7 kepala sekolah yang memimpin. Oke. Nah, tiang kepala sekolah yang ke-7 ditugaskan pada tanggal 19 Oktober 2001 bertepatan dengan perayaan Maulid, jadi hari lahir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi keberuntungan Bapak Ibu. Nah, jadi penempatan tiang di sini bertepatan dengan kelahiran Nabi. Mudah-mudahan ini membawa barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, selama keberadaan sekolah ini ya, pernah mengalami masa kejayaan ya. Siswa-siswanya itu banyak yang berprestasi, bukan hanya di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan ada yang tingkat nasional Bapak Ibu. Ini sebuah prestasi yang luar biasa ya, dan menjadi perhatian bagi seluruh orang dulu di SMPN 3 ini ya. Nah, tetapi seiring dengan berjalannya waktu SMPN 3 ini menurun ya. Artinya jumlah siswanya mengalami penurunan drastis ya. Sehingga SMPN 3 ini tidak lagi diminati oleh orang tua atau wali murid. Jadi maju mundurnya sekolah itu Bapak Ibu tergantung dari jumlah siswanya, gitu. Tergantung dari jumlah siswanya. Kalau siswanya banyak maka digolongkan sekolah itu maju Bapak Ibu. Karena itu kalau kita ingin merusak sekolah, jangan rusak gedungnya, nanti Bapak Ibu ditangkap oleh polisi. Tetapi kalau ingin merusak atau membubarkan suatu sekolah, jangan masukkan anak Anda anak Bapak Ibu sekalian di sekolah itu ya. Tetapi karena kita sayang sama sekolah ini, maka tetap kita berikhtiar memasukkan anak kita di sekolah ini. Alhamdulillah, sehingga bisa bertahan sampai saat ini. Nah, bagaimana SMPN 3 saat ini? Nah, ini sekarang SMPN 3 baru Bapak Ibu ya. Itu adalah yang tadi yang ceritakan itu cerita SMPN 3 lama ya. Sekarang SMPN 3 yang baru. Setelah Tiang ditugaskan di sini ya, Tiang menganalisis keberadaan sekolah ini yang dikenal dengan analisis SWOT istilahnya ya, analisis SWOT. Jadi apa kekuatan, kelemahan, dan peluang dari sekolah ini, itu yang kita analisis ya. Nah, dari analisis Tiang ya, kekuatan sekolah ini hanya satu, ruangnya yang banyak ya, itu kekuatannya ya. Tidak ada yang lain. Kemudian apa kelemahannya? Kita lihat dari kebersihan Bapak Ibu. Kemudian kedisiplinan, tata krama anak,
keterampilan atau bakat anak tidak dikembangkan, kerjasama, dokumentasi dan publikasi itu tidak kita miliki di sekolah ini Bapak Ibu. Ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, adakah peluang kita untuk memperoleh siswa? Yakinlah Bapak Ibu, mustahil, ya, bahkan mustahil. Kita mendapat siswa kalau kondisi kita seperti yang tadi yang saya sebutkan itu. Nah, dengan melihat kekuatan dan kelemahan itu, ya, kami bersama pengurus komite sesepuh masyarakat di sini bahkan dari dinas terkait, ya, berusaha bagaimana mengembangkan sekolah ini. Sekarang apa yang kami lakukan, ya, dari segi kebersihan, Bapak Ibu sekarang lihat sendiri, sekolah ini sudah bersih Bapak Ibu sekalian. Siapa yang melakukan ini? Siswanya Bapak Ibu, ya. Selama ini siswanya kalau masuk main-main HP, main-main gadget, ya, main HP, main bola, itu siswa. Boleh Bapak Ibu tanyakan kepada anak Bapak Ibu sendiri. Sekarang begitu anak masuk, anak sudah mengambil sapu, sudah kami bagikan dia lokasinya di mana dia nyapu. Alhamdulillah anak kita sudah berubah Bapak Ibu, ya. Jadi kami melakukan semua itu dengan melibatkan semua anak supaya anak kita menjadi terbiasa. Sekarang tidak berat lagi anak kita mengambil sapu dan lain sebagainya untuk menyapu halaman sekolah ini. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua dari segi disiplin, disiplin guru, disiplin anak. Sekarang anak-anak sudah mulai masuk jam 7, bahkan kurang dari jam 7. Kemudian sholat duha dan membaca yasinan. Setelah itu baru dia masuk kelas. Dulunya kalau ada guru misalnya, anak ini bebas keluar masuk. Sekarang tidak ada lagi siswa kita seperti itu. Itu dari segi kedisiplinan Bapak Ibu. Kemudian bagaimana? Yang ketiga, pengembangan bakat anak, ya. Sejak sebulan yang di sini, ya, kami sudah mengirim anak untuk lomba dangdut, Liga Dangdut Pandawa, ya, itu Bapak Ibu, ya. Baru sebulan sudah kita kirim mereka. Ya, selama itu yang tidak pernah dikembangkan. Kemudian kami kirim anak untuk mengikuti English Camp untuk belajar bahasa Inggris di TT Batu. Jadi alhamdulillah anak kita yang tadi itu sudah berhasil, ya, sudah bisa bercakap bahasa Inggris, ya. Kemudian untuk agama, seni baca Al-Quran, TP, dan lain sebagainya, kami sudah mendirikan TPQ untuk itu, untuk mengembangkan bakatnya untuk membaca Al-Quran. Semuanya sudah ada itu, ya. Sekarang bagaimana dengan kerjasamanya? Dari kepala SD, tokoh masyarakat, tokoh agama sudah berjuang kita bersama-sama di sini, ya, untuk meningkatkan derajat harkat dari sekolah kita ini Bapak Ibu, ya. Bahkan dari Bapak Camat, Kepala Dinas, kemarin Bapak Camat pernah berbisik kepada Pak Kanit, besok Bapak nyumbang 10 setel pakaian, saya 15 setel katanya Pak Camat. Nah, itu karena kerjasama kita. Kemudian kerjasama kita dengan Bapak Kepala Dinas, mudah-mudahan tercapai nih Ibu. Kita dijanjikan mobil angkutan anak, ya. Untuk hari ini sedang kita proses, Pak Dosen kami utus ke dinas, ya. Nah, jadi Bapak Kepala Dinas sudah bertekad membantu kita, ya. Jadi mudah-mudahan usahanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau berhasil membawakan kita mobil di tempat kita ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian kerjasama kita dengan Depak Bapak Ibu, ya. Depak ini instansi lain, bukan instansi dinas. Tapi alhamdulillah Depak dan Basda sudah memberikan kita bantuan di TPG kita Bapak Ibu. Silakan tepuk tangan Bapak Ibu setelah kita sudah bantu.
Nah, berikutnya dokumen dan publikasi. Dokumen-dokumen foto-foto dari pertama saya di sini sudah ada Bapak Ibu ya. Ya. Sekarang bagaimana publikasinya? Tinggal Bapak Ibu buka WA, buka FB, buka YouTube, Bapak Ibu sudah bisa menonton kegiatan-kegiatan SMP 3 Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau Ibu ingin misalnya menonton teater dari SMP 3, buka YouTube, klik tulis SMPN 3, maka muncul YouTube SMPN 3 Bapak Ibu sekalian. Silakan tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi semua lini sudah kita laksanakan ini. Jadi semua lini sudah. Dalam jangka 6 bulan ini semua sudah selesai Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu ragu lagi menyekolahkan anaknya di SMPN 3 ini. Oke. Nah, karena semuanya sudah lengkap, kami sudah pede untuk menerima siswa baru Bapak Ibu. Tetapi di sini dari hasil analisis kami ada ancaman Bapak Ibu sekalian, ya, ada ancaman. Apa ancamannya? Sekolah-sekolah lain ya, baik swasta yang lain itu semua sekolah swasta ini menyiapkan pakaian seragam. Nah, ya, itu ancaman. Itu yang menyebabkan anak juga masuk di sekolah lain yang menyiapkan pakaian Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, mereka menyiapkan dana tambahan selain pakaian. Kemudian juga mereka antar jemput Bapak Ibu. Nah, itu usaha sekolah swasta, sekolah lain ya. Bagaimana solusi dari SMP 3? SMPN 3 juga pada tahun ini menyiapkan 4 setel pakaian Bapak Ibu sekalian. Jadi pakaian abu putih, pakaian pramuka, pakaian batik, dan pakaian olahraga. Dan ditambah dengan uang galangan Bapak Ibu sekalian. Untuk tahun ini, tahun depan tidak perlu itu. Ya, untuk tahun ini. Ya, jadi sekarang kami sudah merasa sejajar dengan sekolah lain Bapak Ibu. Ya, jadi transport kami beri transportasi sudah ada. Pakaian sudah kami berikan, kemudian dana talangan sudah kami berikan. Nah, kami sudah sejajar dengan sekolah lain. Tetapi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu sekalian ya, kita ini lebih kuat dari sekolah lain. Kita masih lebih unggul. Apa keunggulan kita Bapak Ibu sekalian? Ya, siswa SMPN 3 ini semuanya akan diberikan BSM Bapak Ibu sekalian. Bapak cek di sekolah lain tidak ada ini. Cek sekolah lain, ada semua siswanya dapat. Selamat datang Pak Kadis. Alhamdulillah. Nah ini Bapak Kadis kita ya. Alhamdulillah masih energik beliau ini, siap melanjutkan pendidikan di Dinas Kabupaten Lombok Timur. Nah, kita melanjutkan, Nah, ini supaya didengar oleh Pak Kadis ya. Nah, SMP 3 Wadah Sahabat sekarang ini sudah siap menerima siswa baru, ya. Jadi secara ini kebetulan Pak Dinas kemarin itu menyuruh kami untuk membuat analisis SWOT Pak Kadis. Ini sudah kami laksanakan. Jadi kelemahan dan kekurangannya sudah, ini kami sekarang tinggal membahas ancamannya ini. Nah, jadi ancamannya itu mereka menyiapkan pakaian seragam, sudah semuanya kita berikan ya. Nah, apa kekuatan kita, apa lebih kita dari sekolah lain Bapak Ibu sekalian? Ya, sekolah kita ini akan dapat BSM semua siswa. Ya. Nah, BSM ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Ya. Nanti setelah tamat itu dia diberikan kartu VIP istilahnya, bisa dijadikan untuk dipakai untuk sekolah SMA maupun sampai sekolah perguruan tinggi. Nah, jadi beruntung Bapak Ibu menyekolahkan anaknya di sekolah ini Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian apa kekuatan yang kedua Bapak Ibu? Jadi kekuatan kita dari sekolah lain. SMP kita ini ditetapkan menjadi sekolah penggerak. Ya, ditetapkan menjadi sekolah penggerak. Apa program sekolah penggerak itu?
untuk meningkatkan prestasi belajar siswa-siswi kita, Bapak Ibu. Jadi tumpuannya anak-anak kita, ya, karena anak-anak kita lah yang menjadi penerus kita nantinya. Kalau kita ini, ya mudah-mudahan kita panjang umur, ya. Tetapi anak kita ini, insya Allah ini akan berkembang menjadi orang yang bermanfaat. Mudah-mudahan salah seorang anak kita bisa menjadi kepala sekolah, bisa menjadi sekcam, bisa menjadi kepala desa, bisa menjadi kadis sekalian, ya. Ya, kita doakan. Nah, apa keuntungan sekolah penggerak ini, Bapak Ibu sekalian? Ya, keuntungannya yang pertama, peningkatan mutu hasil belajar siswa dalam waktu 3 tahun. Anak kita ini tetap dipantau, Bapak Ibu sekalian, selama 3 tahun. Diberikan dana untuk membiayai proses pembelajarannya. Kemudian peningkatan kompetensi kepala sekolah, guru, dan bahkan pengawas, ya. Jadi kepala sekolah perlu ditingkatkan juga kemampuannya. Kemudian guru-guru supaya dia bisa mengajar dengan cara yang baik, ya. Itu tidak cukup dengan itu, pengawas bina kita juga dilatih. Pengawas bina kita juga dilatih. Kemudian percepatan digitalisasi sekolah, ya. Sekarang semuanya pakai IT, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi nanti kalau anak kita nanti meminta HP, jangan Bapak Ibu marah, ya, karena dia sudah semester menggunakan HP, Bapak Ibu, ya. Bergerak-gerak lepet, tidak kayak beliau ke HP tak aduh. Kuliah, lu yang punya gawe, mulai sekolah bukan susah, gitu. Susah kan. Harus reda anak kita, kan kuliah anak pun baju-baju, nih, pemanfaatan ya HP ini untuk kebaikannya untuk HP nih. Kemudian percepatan menjadi katalis perubahan. Nah, jadi sekolah kita ini menjadi agen perubahan, ya. Agen perubahan. Kalau sekolah kita berubah, maka kita akan mengimbaskan ke sekolah lain. Kita yang mengimbaskan ke sekolah lain, Bapak Ibu. Ya, apa-apa yang sudah diberikan selama menjadi sekolah penggerak. Kemudian mendapat pendamping, mendapat insentif dari pemerintah. Ya. Nah, nanti kita akan dibimbing oleh tim-tim ahli nanti, ya, untuk melaksanakan program sekolah penggerak ini. Kemudian yang terakhir, mendapat dana bos kinerja. Jadi ada 2 dana bos yang kita dapatkan. Alhamdulillah. Nah, kalau bosnya kemarin Bapak Ibu tahu PDP 15 juta 4 bulan. Nah, apa yang bergadung betul-betul? Apa yang bergadung bersih-bersih? Nah, tapi alhamdulillah ada penambahannya. Ini luar biasa sekolah kita, Bu. Nah, setelah Ibu mendengar dari penjelasan tiang ini, mudah-mudahan yang sudah memasukkan anaknya di sini lebih bergairah lagi. Oh, ternyata SMP 3 hebat, ya. Yang merasa kasihan kepada tetangga, keluarga yang lain, aja dia masuk di sini yang anaknya itu, ya. Oh, kasihan yang punya kelainan pertama aja nih. Bagus mereka betul deh. Nah, jadi bisik-bisik tetangga itu dalam mengadu deh. Bisik-bisik tetangga itu tidak dalam mengadu. Ya, bisik-bisik. Diajak betul dulu, ada pemaling, salah dulu. Nah, PPC dah. SMP juga dengan berubah, mau yang pakaian, mau yang dia terjemput, mau yang beasiswa. Kita bercerita deh. Saling ceritain. Jadi mau pahala nih. Jadi kita menunjukkan teman kita ke arah yang lebih bagus, maka kita mendapat pahala. Itu Bapak Ibu sekalian, oke? Nah, selanjutnya siswa kita yang lulus pada tahun ini 26 orang, Bapak Ibu. Jadi 26 orang, ya. Harapan tiang kepada siswa-siswi maupun orang tua, ya, silahkan melanjutkan ke sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi, ya. Jangan hanya sebatas SMP, ya, harus melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Karena saya dengar-dengar ada juga yang mau kawin itu, ya, ada cerita SMP lain itu masih kecil mau kawin atau SMP mau kawin, ya.
Ya, nah jangan kasih anak kita ya, silahkan dia melanjutkan dulu ya. Nah jadi saya ucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian ya. Jadi kami Tiang mewakili Bapak Ibu Guru ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama kalian berada di sekolah ini pernah kami melakukan kesalahan, mungkin ada salah tutur kata ya, kemudian perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada anak-anakku sekalian. Melalui kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doa kami selalu mengikuti kepergian anak-anakku sekalian ya. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah, berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Yang terakhir kami berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah siang malam bekerja menyiapkan tempat kita ini ya. Dan tunas maaf kepada seluruh tamu undangan ya, orang tua wali murid. Sekiranya dalam penyambutan kami tadi ada yang kurang berkenan ya, dari sampai selesai acara ini. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, baca Bapak Ibu ya. Next agenda is dance profil pelajar Pancasila performance. Persembahan tari pelajar Pancasila oleh siswi SMPN 3 Wanasabar. Bukalah matamu saat
بنعمتك تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati Bapak Sekcam Kecamatan Wonosabang, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite, Bapak Ibu Wali Murid, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir melihat anak-anak kita hasil capaian pendidikan mereka selama 3 tahun. Selama 3 tahun mereka dididik, dibimbing, dibina di tempat kita yang sangat indah ini. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada suri teladan kita, kedua kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang dengan kebaikan hingga akhir zaman. Yang pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang telah mengantarkan anak-anak kita 3 tahun di tempat ini. Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah saksikan hasil prestasi anak-anak kita, capaian mereka. Tentu dengan penuh kesungguhan dan ketulusan Bapak Ibu kita, sehingga anak-anak kita mencapai prestasi yang kita banggakan tadi itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekolah ini kan EP milik Mbak Mulia kan? EP milik Mbak Mulia sekolah ini. EP nah Basai Malik ingin ngisinya berita-ita nggak ada yang harapan ide pada syarat yang nasabah. EP pen sekolah, EP pen guru, makin peserius ya sekolah bikin bersih, indah, rapi. Kepada ke batu-batu atas syarat dia sawana sahabat niki adik isi sekolah taniki sempurna bagus, pimpinannya makin lemanite, guru-guru nelenganite, bapak mari kita peta niki yang atur lek tunggu adiknya bermanfaat amal jariah syarat lek triki. Yang atas nama pemerintah daerah Lombok Timur yang hari ini mohon maaf yang agak serak-serak karena setiap hari yang pidato sana 30 menit pidato, tadi yang pidato di depan haji pidato lagi, makin di mas bagian pidato lagi, agak jemput yang aitian ini. Jadi makin kepala sekolah dan harus asa dikit berjuang. Ida neneng yang ida mobil anak-anak dari adik nara antar jemput dah. Suruh yang minta le pemda ke pepetang ke jadi pemotor searah ite. Daun tabada opati nak dua anak jaritan terjemput. Tapi untuk sementara mungkin pakai mobil kayak dulu sampai kita mendapatkan mobil untuk sekolah kita. Ya, karena itu Bapak Ibu dan Allah minta tolong kepada batu-batu tasib yang bija ada naramnya sekolah. EP ngatur sekolah niki. Menen PPA jadi apa? PPA nya di boarding school silakan. Ida ngaji sore-sore teh silakan. Itulah esensi Merdeka Belajar, ada intervensi dari masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di tempat ini. Dengan memperhatikan kearifan lokal, mungkin arah anak dari itu si arah kemampuan menghafal Al-Quran silakan diadakan LPTQ di tempat kita ini dan kegiatan-kegiatan lainnya. Adik di Semarang sekolah ke Lema, Tengadi, sore-sore. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya ingin mengangkat sebuah cerita kisah yang ditulis oleh Imam Baihaqi di dalam Manaqib Imam Syafi'i. Kisah ini bisa menginspirasi Bapak Ibu guru kita orang tua dan anak-anakku sekalian. Perhatikan anak sekalian, dengarkan cerita ini. Ada sebuah kisah yang dituliskan oleh Imam Baihaqi tentang perjalanan menuntut ilmu salah seorang murid Imam Syafi'i namanya Ar-Rabi bin Sulaiman.
Rabi' bin Sulaiman diasuh sejak dia bisa bersekolah oleh Imam Syafi'i, bertahun-tahun lamanya, bahkan puluhan tahun. Tapi sayang Rabi' ini orangnya, mohon maaf kita sebut dia paling bodoh di antara murid-murid Imam Syafi'i. Setiap selesai pembelajaran di sekolah atau di majelis Imam Syafi'i itu, beliau selalu bertanya kepada Rabi' bin Sulaiman, "Wahai anakku Rabi' bin Sulaiman, apakah kau mengerti apa yang ajarkan?" "Belum ya Ustaz," katanya. Berkali-kali sampai Rabi' bin Sulaiman ini malu datang ke majelis ilmunya Imam Syafi'i. Menghilanglah dia. Ketika satu pembelajaran, Imam Syafi'i bertanya, "Mana Rabi' bin Sulaiman?" "Ya Imam, dia sudah malu belajar di sini karena dia tidak mampu mengikuti pembelajaran kita di sini." Akhirnya dicari oleh Imam Syafi'i, dicari di pasar-pasar, ketemulah Rabi' bin Sulaiman ini. "Wahai anakku," katanya, "kau datanglah ke rumah, aku akan kuajari kamu secara privat." Bayangkan perhatian Imam Syafi'i, seorang guru, tidak pernah putus asa, terus agar dilimpahkan rahmat kepadamu, akan diberikan anugerah untuk mendapatkan ilmu. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika usianya Rabi' bin Sulaiman sudah beranjak dewasa, terjadilah perubahan besar pada diri Rabi' bin Sulaiman setelah dia bersungguh-sungguh berdoa bersama Imam Syafi'i. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Rabi' bin Sulaiman salah satu murid Imam Syafi'i yang paling baik, yang sikoh, yang kuat meriwayatkan seluruh hadis-hadis Imam Syafi'i. Bayangkan apa hikmah dari kisah ini Bapak Ibu. Pertama, untuk guru-guru saya yang ada di sini, jangan pernah meremehkan anak-anak kita yang bodoh. Jangan pernah berputus asa. Tugas kita adalah memaksimalkan ikhtiar kita Bapak Ibu. Terus kita berusaha semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua adalah anak-anak sekalian, ikhtiar ini tugas kita anak-anak sekalian. Ikhtiar ini tugas kita. Takdir itu milik Allah. Oleh karena itu ada 3 prinsip yang harus kalian pegang kalau kalian ingin sukses dunia dan akhirat. Yang pertama sekalian, luruskan niat kalian untuk menuntut ilmu. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu kepada para derajat. Ilmu ini akan mengangkat derajat kalian. Buah dari ilmu ini akan kalian lihat hasilnya ketika dibangun di atas ketulusan dengan niat yang tulus. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguhlah anak sekalian. Bersungguh-sungguh. Ketika kalian dihadapkan dengan suasana sekarang ini seperti transformasi digital sekarang ini, pandai-pandailah menggunakan alat ini anak sekalian. HP ini ibarat pedang bermata dua. Salah kalian gunakan, neraka akibatnya. Baik kalian gunakan, surga akibatnya. Salah kalian pencet, kalian akan dirugikan dunia dan akhirat kalian. Benar kalian pencet, akan selamat kalian dunia dan akhirat. Oleh karena itu hatilah menggunakan HP ini. HP ini ibarat pedang bermata dua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kalian pernah berhenti untuk berdoa. Terus berdoa. Ina amat seperti yang doakan anak-anak kita. Terus doakan dia. Karena dengan doa inilah akan mengantarkan anak kita. Sebaik apapun pembelajaran, sebaik apapun metode, kalau tidak diiringi dengan doa, dia akan gagal. Dia akan gagal. Oleh karena itu, ina amat seperti yang teruslah berdoa untuk anak kita agar mereka dimudahkan untuk menerima ilmu dan akan diberikan ilmu yang bermanfaat untuk mereka menjadi bekal pada saatnya nanti ketika mereka sudah berkeluarga, punya anak dan istri. Ini yang terpenting untuk kami sampaikan di tempat ini. Mohon sekali lagi Bapak Ibu, sekolah kita sekarang sudah jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau di sini dulu hutan, sekarang sudah kalian bisa saksikan megah sekolah ini, indah sekolah ini. Ini barangkali yang menjadi perhatian kita semua, khususnya ada di wilayah kita di sini Sabah.
ajaklah saudara-saudara kita ini sekolah kita hidupan ya, kita mati ya. Kan IP pada bela lah ya sekolah itu. Nah kesanggupan ini lah pertahanan ya, tanggung jawab jaga sekolah ini. Bantu kepala sekolah bantu guru-guru Oke, minta maaf yang pamit langsung ke Mas Bagi lagi pidato lagi. Ampura. Demikian, terima kasih. Kurang lebih minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekcam dan Bapak Kepala Sekolah SMP atau Kepala Sekolah SD dan bapak-bapak kawin yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh adat, singkatnya semua kita yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah tangiring, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita diberikan bermacam-macam nikmat, yaitu nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga tiang pelungguh bisa rawuh di tempat ini dalam acara pelepasan anak murid kita SMP 3 Kecamatan Wanasaba. Dan kedua kalinya nanti kita lupa turunkan salawat serta salam atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita syafaatnya nanti di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Maaf sebelumnya bapak ibu tamu undangan yang saya hormati, sebenarnya dia yang duluan dari Pak Kadis. Soalnya hanya beberapa hal yang mau sampaikan kepada beliau menyangkut bagaimana tujuan kita memajukan SMP 3 ini. Tapi nanti disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah mungkin. Yang pertama, bagaimana kita menciptakan daya tarik seperti yang dilakukan anak-anak kita, supaya bisa sekolah kita ini lebih maju, apalagi ditopang oleh Bapak Kepala Sekolah kita sangat sekali agresif. Dan sekolah kita ini seperti yang diungkapkan tadi itu dibangun tahun 1999. Memang berapa saat memang pernah semarak, termasuk anak murid di SMP 3 ini sempat terkenal. Dan kita tahu sekolah kita ini yang terletak di Desa Wanasaba dan milik Pemda. Kalau tidak ditangani dengan serius oleh terutama Bapak Kadis Dikbud, Bapak Kadis Pendidikan tadi itu, sekedar tetap memonitoring sekolah kita di sini, mengawasi, mengevaluasi bagaimana perkembangan sekolah kita ini. Harus dia tetap proaktif untuk melihat perkembangan
sekolah kita di SMP 3 ini. Itu sebenarnya yang kita harapkan. Dan kita sudah sama-sama lihat bagaimana pergerakan walaupun saat sangat begitu mendadak yang dilaksanakan oleh Bapak sekolah kita SMP 3 ini cukup lumayan perubahan. Dan untuk itu marilah tiap mengajak kita semua bagaimana kita memajukan sekolah ini. Dan setiap akhir tahun, terutama Bapak Ibu sekalian, harus melihat bagaimana perkembangan sekolah kita ini. Kalau kita lihat sudah maju, apa langkah baiknya kita serahkan anak kita di sini. Tiada mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak tidak mau anaknya mendapat ilmu yang sempurna, yang bagus untuk melanjutkan ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Nah, untuk itu kami dari Bapak sekolah dan pengurus komite tentunya akan membuat program juga, terutama kita di sini terutama di bidang keagamaan. Di bidang keagamaan ini kami rekrut guru juga untuk seni membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan seni membaca Al-Quran yang baik dan benar ini tetap rutin dilaksanakan. Nah, untuk itu silakan para bapak ibu menyerahkan anak kita untuk membaca Al-Quran yang baik dan benar, ya, yang dibahasakan orang tua kita atau ulama-ulama belajar tajwid ya. Nyono perlu bidang agama. Dan adapun dalam bidang agama yang lain, yaitu seperti menghafal Al-Quran misalnya, dan kita mengadakan lomba-lomba terutama yang menjurus ke bidang agama. Dan yang kedua, olahraga. Olahraga juga perlu supaya menyerap daya tarik anak-anak kita. Perlu juga guru yang profesional. Itu yang kita munculkan di Bapak Kadis tadi. Kalau gurunya yang profesional, insya Allah anak-anak ini kalau ada bakat misalnya di sepak bola atau di bulu tangkis, apalagi fasilitas kita lengkap, terutama yang sama-sama kita lihat basket ini. Mudah-mudahan disampaikan. Mana dia Bapak kepala sekolah ini supaya dengar dia, nanti dia langsung untuk menyampaikan. Nah, seni juga perlu, yang seperti tadi kita sama-sama lihat. Seni, terutama seni daerah kesenian kita, daerah Sasak itu perlu kita kembangkan. Apalagi Pak Sekcam sudah ada gamelan beliknya di sini, tapi tinggal dilengkapi. Itu juga perlu disampaikan sama Pak Kadis itu. Bagaimana untuk mencari pendanaan untuk melengkapi alat-alat gamelan kita supaya mempunyai gaya tarik. Kalau sudah mempunyai lengkap, tidak usah kita cari-cari
yang susah payah dengan sendirinya masyarakat kita mau menyekolahkan anaknya di sini. Itu ide yang bagus. Kita tidak bilang apa kelemahan-kelemahan, tidak usah kita bilang kelemahan-kelemahan, faktor kekurangan-kekurangan tidak usah. Yang penting bagaimana kita menjemput bola supaya SMP kita ini maju. Dari seni tadi, dan terutama kita lihat dari sekolah kita ini sangat sekali adem, ayem, bersih. Kita lihat sekarang ini mudah-mudahan dipertingkatkan supaya disebut tadi kedisiplinan anak-anak kita. Mohon maaf bagi Bapak Guru di sini yang singgung sedikit. Marilah kita sama-sama seperti yang diungkapkan oleh Pak Kadis tadi itu bekerja dengan ikhlas, karena ini kita akan sama-sama membangun. Dan apapun kelemahan pelungguh guru-guru di sini silahkan jangan sungkan-sungkan dipertanyakan. Harus jangan malu-malu bertanya. Itu terutama guru-guru di sini supaya bekerjalah dengan ikhlas, karena kita sedang merangkak, termasuk walaupun sekolah kita ini sudah lama, kita masih dalam keadaan berjuang. Bagaimana kita mendapat murid-murid yang bisa lumayan ya. Dan lagi sekali Bapak Kepala Sekolah perlu ditanggapi usulan dari tiang ini. Terutama sudah bagus guru-guru kita di sini, tapi alangkah baiknya dimintalah guru yang profesional supaya membuat daya tarik bagi masyarakat kita. Itu yang perlu. Jangan sekedar mobil aja. Kalau sekedar mobil materi namanya, kalau sudah mutu bagus, sekolah kita ini secara otomatis masyarakat kita mengirim anaknya sekolah di sini. Ini supaya diperhatikan ini bagi ibu-ibu. Ya narik kita mele nama anak tadi. Pasti melenta juru mati menjadi dokter. Nah, lekan dari sekolah dasar menjenjang tingkat sekolah pelanjutan pertama, terus dari ini anak tan ini masih SMP tarap pembelajaran untuk merubah sikapnya untuk kedewasaan. Perlu nenek pertama kali dari SD ke SMP ini otaknya dicuci dengan hal yang baik-baik. Anak SMP ini perlu, karena perubahan menasalah didikan lekan SMP ini ya agak sulit ginta rubahnya. Nah, nangka monyet terubah ya lekan kita anak tuloka kepada yang mungkin gini baru berubah. Lagu mau terubah ya kita tanam terutama agama supaya ada filter untuk anak kita bekerja di hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk ibu-ibu sekalian, mungkin sekedar ini yang sampaikan sudah mau jam 11. Kebetulan tiang juga ada acara di kantor desa ini. Mungkin tiang Mas pamit langsung di Pak Guru. Ya. Dari sekolah
termasuk pelepasan peserta didik kelas 9 SMP Negeri 3 ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan tetap mendapat ilmu yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi kurang lebih matur tapi asih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 3 Bapak Ibu Guru SMPN 3 Wanasaba, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid, anak didik kelas 9 SMPN 3 Wanasaba. Alhamdulillah siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka acara perpisahan anak-anak kita. Yang kedua tentunya salawat dan salam kita aturkan kunjungan Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kami tadi masuk ke sekolah ini, Pak Kepala Sekolah, saya merasa seperti masuk di SMP yang ada di kota. Luar biasa. Kekurangan. Kenapa saya mengatakan begitu? Saya terkesan dengan kebersihannya, Pak. Saya terkesan dengan kebersihannya. Begitu masuk, lingkungannya sudah sangat bersih. Ini merupakan sebuah gambaran tentunya bagaimana pengelolaan sekolah oleh tenaga-tenaga yang ada di sekolah ini sudah berhasil. Seperti tadi ceritanya, hampir dikatakan seperti hutan dulu ya. Sekarang ini sudah luar biasa. Saya bercerita dulu saya sekolah di SMP 1, Pak. Tak saya tamat SMP tahun 96. Nah, tahun 99 saya baru tamat STM. SMP ini baru dibuka kan. Saya bercerita begini karena saya bandingkan bagaimana SMP, mohon maaf, SMP yang ada di Selong, mungkin kalau di Selong ini aja. Ketika saya masuk dari di sini, saya lihat gedungnya, semua kaca jendelanya pun bersih. Ini luar biasa. Sambil mengikuti acara, saya dengar informasi bahwa bagaimana kondisi sekolah ini beberapa tahun terakhir yang sangat miris katanya, bahkan tidak hampir ditutup dan berubah fungsi. Rupa-rupanya dengan adanya Bapak Kepala Sekolah kita yang baru ini yang luar biasa, mampu menggerakkan semua Bapak Ibu guru yang ada di sini dan mengoptimalkan anak-anak kita. Ini sebuah kesyukuran dari Pak Kepala Sekolah. Kami atas nama Kecamatan sangat bangga sekali terhadap prestasi yang sudah dibuat diraih oleh Bapak guru dan Bapak Kepala Sekolah yang ada di SMP ini. Tentunya ini menjadi catatan kepada kami yang ada di kecamatan dan tentunya bisa menjadi contoh kepada sekolah-sekolah yang lain. Bagaimana sekolah ini, tadi saya mendengar cerita bahwa mulai tahun 2014 sudah mulai down sekolah ini. Pada awalnya grafiknya luar biasa bagus, tapi pada 2014 beberapa tahun itu dia grafiknya mulai menurun hingga sampai dengan 2019. Tadi saya masih dapat pengawas mati suri. Nah, ini kalimat mati suri ini kadang-kadang kita
hidup segar makin tak mau Pak, malah ya. Ya. Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan kehadiran penunggu semua nanti ibu-ibu, bapak-bapak wali murid bisa melihat kondisi sekolah kita, bisa bercerita nanti di luar bagaimana yang dulunya down sekarang sudah mulai bangkit. Dari sarana prasarana sudah memadai, tempat sekolah sudah bersih, sarana yang ada juga sudah cukup. Kenapa tidak kita sekolahkan anak-anak kita di tempat ini? Sehingga melalui kesempatan ini nanti ibu-ibu bisa bercerita. Tadi seperti katanya Pak Kadis, silakan berbisik atau apa namanya, bergosip ya. Tadi gosipnya yang positif ya, bahwa kondisi sekolah kita yang ada sekarang ini di SMP 3N1 Sabah ini sudah mengalami banyak sekali perubahan. Memang saya sendiri tidak mengikuti secara langsung karena saya sendiri baru 2 bulan tugas selaku sekcam di Kecamatan Wonosaba, tapi mendengar dan melihat langsung apa yang akan dilaksanakan oleh Bapak Kepala Sekolah kita ini sebuah kegiatan, sebuah usaha yang sangat luar biasa. Jadi tidak salah kalau kita mengacungkan jempol, berkali-kali jempol yang kita berikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Silakan di-aplaus kepada Bapak Sekolah yang sangat menginspirasi tentunya. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah membina dan mendidik anak-anak kita di sini. Mudah-mudahan nantinya apa yang menjadi harapan Bapak Ibu guru terhadap anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang meraih semua cita-citanya. Dan yang ketiga, kami mohon kepada Bapak Ibu wali murid juga, karena ini tadi kita sudah memasuki zaman IT. Askia dan Alisa Turjana.
beriman, coba berani. Ina pelinga mamide, pelinga mamide, menobeling ide bebase, menobeling
Assalamualaikum